Baik, halo kawan LAN, selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu ya. Baik, di kesempatan siang hari ini kami berkesempatan untuk hadir kembali menyapa kawan LAN dalam kegiatan podcast Puslatbang KDOD kali ini dalam seri Amira, Alumni Bicara. Nah, dalam seri ini kami menghadirkan salah satu peserta terbaik dari pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 tahun 2023 Puslatbang KDOD bersama Pak Abdul Wahid. Baik, apa kabarnya Pak Abdul Wahid? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, bagaimana nih perasaannya sudah melalui tahapan-tahapan pelatihan kepemimpinan Senang pengawas? sekali Ibu, lelah terbayarkan dengan sangat luar biasa sekali Bu. Dengan hasil yang sesuai harapan tidak nih? Harapannya tidak sejauh ini Bu. Oke. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah sekali. Setidaknya mencapai lah Pak ya apa Siap, yang Ibu, diharapkan. siap. Baik. Betul. Nah, boleh Pak berkenalan dulu dengan kawanan, menyapa dulu mungkin namanya, di mana bertugasnya dan apa sih kemarin aksi perubahan yang diusung seperti Siap. itu. Silakan Pak Wahid. Baik, selamat siang kawan LAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahid, saya dari Lapas Kelas 2A Samarinda sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di Lapas Kelas 2A Samarinda. Kemarin saya mengangkat judul atau tema aksi perubahan saya yaitu Lamin El Samda, laporan mingguan Lapas Samarinda, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan pada Lapas Kelas 2A Samarinda. Bagaimana caranya supaya kita membuat laporan yang tersistematis, terukur, terarah, sehingga laporan itu menjadi akuntabel. Mungkin itu. Baik. Ini namanya menarik sekali ya Pak, Lamin El Samda. Ini ada arti-arti khusus kah atau akronim dari laporan mingguan gitu? Atau ada filosofi tertentu seperti itu? Benar Ibu, selain memang itu adalah singkatan dari laporan mingguan Lapas Samarinda, kami mengambil kearifan lokal. Lamin itu adalah melambangkan dari rumah adat dari suku yang ada di Kalimantan Timur. Jadi selain singkatan, itu juga salah satunya. Iya, jadi bahwa ini produknya lokal Lokal. Kalimantan Timur ya Pak ya. Ini akan menjadi brandnya nih dari Lapas Kelas 2A Samarinda. Baik, bagaimana sih Pak? Kenapa sih kok Pak Wahid akhirnya mengangkat, oh penting nih kayaknya kita harus membuat laporan mingguan untuk di Lapas Kelas 2A Samarinda. Jadi memang berangkat dari kondisi saat ini yang terjadi di tempat kami di Lapas Samarinda, bahwa laporan itu masih tidak bisa terukur dengan baik. Kenapa jadi tidak terukur dengan baik? Karena tidak didokumentasikan, tidak diproses dengan sistematis. Jadi pada saat kita membutuhkan laporan yang diminta, kita akan berproses ulang lagi dari awal. Nah, berangkat dari situ, kami mencoba menelah apa sih permasalahannya. Oh, ternyata laporan itu tidak tersistematis. Kita membuat laporan secara berulang-ulang akhirnya. Padahal isi dari laporan itu adalah mirip saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat ini, di masa kondisi saat ini, orang untuk membaca sebuah laporan tidak menarik gitu, karena laporan itu berbentuk format tertentu, Word atau Excel. Nah, kita rubah format laporan itu menjadi sebuah majalah supaya orang-orang menarik untuk membacanya. Tidak hanya dari laporan yang diterima oleh internal, eksternal juga pun bisa memanfaatkan itu. Jadi laporannya tuh nggak boring mungkin ya Pak ya untuk dibaca ya. Kalau dulu kan cuma hitam putih, lalu cuma kata-kata, huruf-huruf, angka-angka. Sekarang mungkin bisa dibuat lebih menarik seperti itu Pak ya. Betul. Jadi itu kemarin tuh inisiatif sendiri atau ada gagasan mengumpulkan tim dulu gitu Pak untuk mendiagnosa permasalahan yang ada? Kami memang sudah di tahun ini, kebetulan saya baru pindah di Lapas Samarinda baru akhir tahun kemarin. Jadi begitu saya pindah, apa sih masalah yang ada di sini? Saya kumpulkan teman-teman yang ada di subbagian tata usaha, ternyata memang salah satunya adalah itu. Indikator keberhasilan terkait di pelaporan juga rendah. Nah, berangkat dari situlah kami mencoba untuk merubahnya. Apa nih Pak isinya nanti nih, Lamin El Samda ini, laporan mingguan nih? Apa Jadi isinya? laporan mingguan Lapas Samarinda
isinya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing seksi. Jadi ini memang agak berat, melibatkan seluruh seksi yang ada di Lapas Samarinda, seluruh bagian ada sekitar 5, di bawahnya juga ada 2, jadi sekitar 9 komponen yang harus kita rangkul, kita kumpulkan supaya menjadi sebuah laporan. Nah, isinya adalah kegiatan di masing-masing seksinya. Misalnya TU untuk menilai bahwa pekerjaan itu sudah terlaksana dan baik, ada dokumentasi yang bisa kita tampilkan. Jadi misalnya nih TU lagi mengerjakan perbaikan instalasi listrik. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk membuat laporan Lamin El Samda. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Betul, juga Bu. ya Pak ya. Jadi Lamin Al Samda ini dalam bentuk seperti buku gitu Buku, betul. untuk nanti siapa nanti penggunanya Pak, atau siapa sih yang bisa membaca laporan ini? Nah, kebetulan kita sudah konsep terkait dengan Lamin El Samda ini di 3 komponen. Jadi laporannya mingguan, terus ada bentuknya majalah, terus ada laporan bulanan yang merangkum kegiatan dalam 1 bulan. Nah, yang 1 bulan ini bentuknya majalah dan video visual, Bu. Jadi yang dapat melihat tersebut adalah pertama kita sendiri untuk introspeksi kita, kedepannya kita harus seperti apa untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, user yang lain di atas kita seperti kantor wilayah yang perlu laporan kita, update terkini kita apa sih yang terjadi di Lapas Samarinda sampai dengan 1 minggu ini. Terus yang ketiga adalah masyarakat. Jadi laporan mingguan itu nanti kita taruh di tempat-tempat publik. Jadi masyarakat bisa membaca terkait dengan kondisi saat ini yang ada di lapas supaya mereka tenang. Oh, lapas itu punya kegiatan yang baik yang bisa memberikan manfaat untuk keluarganya di dalam. Mungkin itu, Bu. Tempat-tempat publik ini apa maksudnya Pak? Di mana seperti itu? Ruang kunjungan Ya. keluarga, terus ruang tamu untuk tamu-tamu kantor, dan kebetulan di kantor wilayah juga ada ruang tamu untuk yang berkunjung di kantor wilayah karena mereka juga pelayan publik. Nah, di sana kita nanti akan siapkan Lamin El Samda. Kami sudah koordinasi dengan Kanwil dan boleh. Oh, diletakkan di sana Di Pak ya. sana. Jadi itu sebagai bentuk promosi juga, Siap, sebagai betul, untuk Ibu. pelaporan kinerja juga. Nggih. Karena salah satu tagline-nya Kemenkumham kan pasti, Pasti, ya Pak ya. betul. Ada A di sana, akuntabel. akuntabel. Jadi bagaimana sih Lapas Kelas 2A Samarinda bisa mempertanggungjawabkan dan Betul. menginformasikan kepada publik tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan maupun informasi-informasi lainnya. Nah, tentu saja stakeholder tadi ada testimoni-testimoni nggak Pak? Sudah, Bu. Setelah adanya laporan Lamin El Samda ini. Sudah. Jadi Bagaimana tanggapan mereka? tanggapannya sangat menarik, terutama oleh Pak Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah sangat mengapresiasi, bahkan beliau menyampaikan bahwa semoga Lamin El Samda ini ditiru oleh terutama UPT-UPT kami yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Walaupun beliau baru di sini, tapi respon beliau sangat luar biasa terkait dengan aksi perubahan yang saya angkat ini. Untuk mendesain nih Pak, atau untuk menyusun, oh ini sih yang harus ada di dalam Lamin El Samda, ini siapa saja yang terlibat Pak? Atau mendapat referensi dari mana saja sih supaya menjadikan laporan ini ya tadi benar-benar akuntabel dan menjadi salah satu bukti akuntabilitas kinerja Pak? Siap. Jadi di awal kan kita membentuk tim efektif, ya. Tim efektif adalah orang-orang yang pertama terlibat langsung terkait dengan pembuatan laporan, mulai dari awal bentuknya laporan sampai dengan bentuknya majalah. Jadi ada 10 orang yang kami libatkan, yang intinya, yang kalau tim efektifnya banyak, Bu, cuman yang inti dari tim efektif adalah 10 orang. Nah, 10 orang inilah yang bekerja untuk mendesain dan segala macamnya, tapi tetap kita minta bantuan oleh pimpinan Kalapas Samarinda, Kak Kanwil, untuk bisa mengoreksi atau memberikan masukan terkait dengan format laporan tersebut. Itu yang kita lakukan. Terus yang kedua, saya berkolaborasi dengan teman yang kebetulan juga diklat di sini. Beliau mengambil judul juga
terkait dengan kehumasan, Pak Riyandi Tampu Bolon. Oke. Nah, kebetulan beliau melaksanakan semacam apa penyuluhan atau seminar atau apalah itu untuk bisa membuat tim kehumasan itu membuat redaksi lebih baik. Jadi mulai dari format berita dan lain sebagainya. Nah, itu sangat membantu sekali dalam proses terkait pembuatan Lamin Elsam. Oke, jadi ada sinergi juga Sinerginya ya Pak ya juga luar dengan biasa, Bu. pihak-pihak Iya. baik di internal tentu saja maupun di eksternal. Nah, tadi berbicara dengan tim, gimana Pak proses kerjasama dengan tim lancar-lancar saja kah? Atau bagaimana sih caranya biar mereka tuh tetap semangat gitu Pak? Ini kan dalam rangka pelatihan nih sampai saat ini tujuannya jangka pendek, dan gimana sih kira-kira biar bisa menjaga semangat para tim ini Pak? Siap. Memang agak berat karena posisinya adalah laporan, tidak menarik bagi mereka karena mereka tidak menerima manfaat secara langsung terkait dengan laporan tersebut. Tapi kita terus melaksanakan memberi semangat kepada mereka bahwa laporan ini adalah bukti bahwa kita sudah bekerja, bukti bahwa kita sudah melakukan sesuatu untuk Lapas Samarinda. Nah, itulah yang selalu kami tekankan kepada teman-teman supaya mereka secara tidak sadar sudah menjadi naluri mereka untuk bisa membuat laporan menjadi lebih baik. Laporan ini tidak sempurna, Bu, tapi kedepannya kita coba untuk menyempurnakan kembali laporan-laporan yang ada ini. Bahkan mungkin nanti di jangka menengah atau jangka panjang sudah kita jadwalkan untuk bisa by system. Jadi sudah tidak lagi menggunakan majalahnya, tetap kita cetak, tapi di sistem sudah ada. Jadi tidak hanya betul, bentuk fisiknya saja. Dan posisinya penguploadannya juga sudah di sistem. Nah, itu yang akan kita kembangkan. Bagaimana persiapannya itu Pak untuk menuju ke sana? Sudah kita lakukan, Ibu. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kalapas. Terus yang kedua, kita juga sudah menganggarkan di tahun berikutnya terkait dengan pelaporan. Pak Kakanwil juga sudah menyebut langsung. Kebetulan di Kanwil ada tim IT. Nah, kami bisa berkoordinasi dengan tim IT Kanwil untuk bisa membantu dalam proses pembuatan aplikasi. Nah, karena itu juga salah satu di pelatihan kepemimpinan ya Pak ya, bagaimana kita membangun jejaring, bagaimana kita melakukan komunikasi kepada publik, dalam hal ini tentu saja stakeholder seperti itu, agar apa yang kita harapkan dapat tercapai tujuan-tujuannya. Kalau kendala-kendala yang dihadapi selama masa kemarin implementasi itu apa Pak? Wah, luar biasa Bu kendalanya. Memang kelemahan dari sistem blended adalah sambil bekerja, tetap bekerja ya Pak. Kita dituntut untuk bisa membagi waktu, membagi tenaga, membagi pikiran kita untuk bisa semua berjalan. Nah, hal itu yang mungkin sedikit menjadi kendala karena memang saat ini Kaltim dinobatkan jadi ibu kota negara. Nah, tamu-tamu dari pusat pun akan berdatangan ke sini untuk itu, dan kita dituntut untuk mengembangkan lapas ini menjadi lebih baik. Nah, tuntutan-tuntutan itu otomatis memerlukan waktu yang lebih bagi kita. Nah, dalam proses itu memang kendalanya cukup berat, tapi dengan dukungan tim efektif yang luar biasa, dukungan dari stakeholder yang luar biasa, dukungan dari pimpinan yang luar biasa, termasuk keluarga juga yang luar biasa, orangnya tidak pulang-pulang Bu. Akhirnya kendala itu bisa teratasi dengan baik. Oke. Mungkin sekali lagi nih Pak, bagaimana sih meyakinkan mereka-mereka itu bahwa ayo nih kita kerja sama-sama, biar karena ini kan bukan untuk kepentingan Bapak saja ya, tapi tentu saja untuk instansi. Bagaimana sih cara komunikasinya mungkin ya Pak, meyakinkan dari keluarga tadi, kemudian mungkin dari internal lapas ataupun dari eksternal seperti di Kanwil atau yang lain yang terlibat. Ya, baik Bu, izin untuk membuat mereka percaya dan yakin bahwa terutama untuk tim efektif, stakeholder yang di level Lapas Samarinda, untuk meyakinkan tersebut pertama perlu dukungan pimpinan secara utuh, karena tidak ada dukungan pimpinan atau tanpa ada dukungan pimpinan secara utuh kita tidak akan bisa melaksanakan dengan baik. Dukungan pimpinan mungkin persentasenya luar biasa,
Itu yang pertama yang pasti harus kita lakukan. Makanya saya coba kolaborasi dengan mulai dari Pak Kalapas secara langsung, Pak Kepala Divisi Administrasi, terus Kepala Divisi Pemasyarakatan karena lapas di bawah beliau, sampai Kepala Kantor Wilayah untuk mendapatkan dukungan dan support secara langsung dari beliau. Itu yang pertama. Jadi di level bawah karena sudah ada amanat dari pimpinan, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba untuk meyakinkan teman-teman bahwa laporan yang kita buat ini adalah penunjang dari kinerja teman-teman sendiri. Kalau dulu mungkin agak malas karena laporan itu hanya sebatas pengguguran kewajiban. Nah, kalau ini orang bisa melihat, oh ternyata misalnya di pembinaan ternyata berjalan dengan baik, kegiatannya sudah banyak, dibuktikan dengan ada kegiatan-kegiatan yang sudah tercantum di Lamin El Samda tadi. Dan mungkin orang melihatnya lebih menarik ya Menarik, Pak ya. Jadi tidak hanya dibuat lebih indah, tapi bukti-buktinya juga Betul. tersampaikan di Karena situ. di lapas itu kan banyak pengunjung, Oke. keluarga warga binaan yang berkunjung ke lapas otomatis menunggu antrian, Bu. Nah, Sambil dalam menunggu. hal menunggu antrian itu biasanya kan boring atau tidak jenuh lah. Oke. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan mereka, kita siapkan Lamin El Salah Samda. satu caranya medianya. Benar, Ini Ibu. juga salah satu cara mungkin untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ya Pak Betul, ya, Ibu. bahwa kita nggak cuma menjaga nih, Iya. tapi ini ada kegiatan-kegiatan juga Betul. untuk ya mendukung lah Pak ya terlaksananya Siap, kinerja di Lapas Kelas 2A Samarinda. Nah, dalam pelatihan ini kan Pak ada juga ya pengembangan untuk kompetensi diri kita, untuk meningkatkan kompetensi diri. Apa sih Pak kemarin yang dilakukan nih biar Lamin El Samda ini bisa berjalan dan tentu saja insya Allah bisa terus berkelanjutan? Iya, yang pertama saya mencoba untuk mencari literasi baik melalui Google, melalui hal-hal yang lain untuk bisa mencari apa sih yang bisa kita gali terkait dengan laporan, terutama laporan mingguan. Karena memang laporan mingguan ini cepat, waktunya padat, jadi kita harus bekerja secara cepat karena kalau tidak cepat tidak akan selesai 1 minggu. Itu yang pertama. Jadi cari literasi sangat penting. Yang kedua terkait dengan pimpinan, alhamdulillah beliau sangat support. Jadi saya sering ditunjuk untuk mewakili beliau terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan tusi kami. Jadi itu untuk menambah jejaring saya untuk bisa melakukan Lamin El Samda menjadi sebuah laporan. Iya, nanti mungkin bisa banyak referensi ya Pak ya, kalau Bener, misalnya Bu. dengan berkunjung kah atau menghadiri kegiatan-kegiatan, Betul. bisa melihat lebih banyak lagi, mendapatkan referensi yang lebih banyak lagi. Betul. Nah, kalau untuk tim sendiri, tadi kan Bapak sudah sebutkan ya, ada juga bekerja sama dengan Kanwil Iya, seperti itu untuk pengembangan mereka agar bisa membuat Lamin El Samda ini menjadi lebih menarik mungkin, atau lebih efektif lah untuk dibaca. Ada lagi nggak Pak pengembangan untuk tim ya ini yang Betul. yang Jadi dilakukan, untuk tim atau efektif, kedepannya juga bisa? betul, Bu. Untuk tim efektif yang pertama kami lakukan adalah coaching dan mentoring. Jadi ada Internal kah Pak? internal dan eksternal. Jadi coaching kita coba lakukan yang tadi dengan kantor wilayah, termasuk mentoring juga dengan kantor wilayah. Terus saya juga mengundang media karena kebetulan di kami setiap bulan kalau tidak ada kesibukan kami lakukan copy morning, Bu. Dengan media. Dengan media. Apapun itu isunya kita angkat pada saat kita copy morning. Nah, kebetulan untuk bulan September dan Oktober copy morningnya saya angkat dengan tema Lamin El Samda. Saya meminta masukan dari teman-teman media, bagaimana sih membuat laporan itu menjadi menarik dilihat masyarakat, menjadi baik, seperti apa baiknya. Nah, tim efektif saya ikutkan dalam copy morning tersebut sehingga mereka paham nih bagaimana caranya membuat sebuah laporan bisa
semenarik mungkin, sebaik mungkin dan sebagus mungkin. Dan menyesuaikan juga dengan generasi sekarang ya Pak Bener ya. Bu, Kan yang generasi milenial. iya kan yang berkunjung ke lapas mungkin tidak hanya para generasi yang old lah Iya, ya, tapi juga ada generasi milenial. sampai sekarang generasi Z katanya Bu ya. Gen Z, Gen Z. Iya begitu. Nah, lalu apa nih Pak harapannya? Kan ini sudah di jangka pendek ya Pak ya, 2 bulan. Nah, nanti untuk jangka menengah ada atau mungkin kita ngeloncat ke jangka panjang mau diapakan sih Pak Lamin El Samda ini? Ya harapannya Lamin El Samda ini tidak hanya berhenti sampai di sini, bisa berkelanjutan sampai kapanpun. Walaupun saya sudah tidak ada lagi di Lapas Samarinda, terus berjalan. Makanya perlu membentuk suatu sistem yang baik, itu sangatlah penting, sehingga laporan ini menjadi suatu kebiasaan, bukan lagi sebuah tuntutan yang harus kita lakukan secara terpaksa, tapi adalah sebuah kebiasaan yang kita lakukan dengan biasa. Ya, sudah menjadi proses Sudah menjadi bisnis mungkin ya iya, Pak ya. sudah Jadi menjadi proses bisnis. jadi memang harus dilakukan Betul. setiap minggu, setiap bulan dan nanti setiap tahun. Setiap tahun, betul, Untuk Bu. laporannya? Betul. Jadi laporan ini adalah penopang dari semua laporan. Dari laporan ini terbentuk kita bisa membuat laporan kinerja Instansi pemerintah yang tiap tahun. LKIP. Dari laporan ini kita bisa membuat laporan terkait dengan wilayah bebas dari korupsi. WBK. Karena laporan ini tidak hanya berbentuk majalah, tapi juga berbentuk video dan file mentahnya juga kita masukkan ke Google Drive. Ada Jadi database ada database-nya dan siapapun bisa mengakses yang terkait terkait, saja ya Pak ya, betul. yang berkepentingan lah Ya, dalam yang hal berkepentingan. ini. Jadi pada saat tertentu kita boleh buka tuh. Mereka minta data, kita bukalah aksesnya untuk bisa mengakses itu. Dan Jadi lebih cepat ya Pak ya, benar tentu Ibu, saja. benar. Jadi nggak perlu cari-cari lagi kemana Benar. ini kemana lagi, sudah semua sudah ada database-nya. Dan kalau untuk yang tahunan tinggal mencari dari file Iya. yang sudah tersedia seperti itu Iya kira-kira itu, ya Bu. Pak Jadi ya. penopang dari semua laporan yang ada di lapas. Contoh misalnya, kantor wilayah perlu laporan berapa sih, berapa kali kita melaksanakan razia dalam 1 bulan ini. Nah, dari Lamin El Samda tadi sudah bisa kita lihat bahwa kita sudah melaksanakan razia dalam bulan ini sudah 5 kali. Atau jumlah warga binaan berapa sih di Lapas Samarinda sampai dengan hari ini? Di Lamin El Samda sudah ada. Tapi memang kita batasin akses-akses itu yang bisa dilihat oleh publik adalah memang yang harus bisa dilihat oleh publik. Ada yang tidak bisa dilihat oleh publik, yang harus kita jaga kerahasiaannya karena memang lapas adalah instansi khusus, bukan instansi yang butuh umum. izin lah Pak ya kalau Bener, untuk Ibu. mengakses. Kalau yang untuk masyarakat ya monggo silahkan dan boleh disampaikan, Iya, boleh betul. dibaca juga oleh masyarakat seperti Betul. itu. Jadi nanti ke depannya tidak hanya fisiknya, tapi ada juga Video. untuk video-video. Sudah ada, Bu. seperti itu. Bentuk Mungkin. videonya sudah ada dari sekarang. Di mana aja Pak itu sudah disebarkan juga kan Pak? Jadi tidak hanya di tempat ruang tunggu seperti tadi ini, bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa ada Lamin El Samda ini sudah Benar. disosialisasikan lewat media sosial mungkin Sudah, ya Pak ya? sudah Ibu. Jadi beberapa kali sudah kita lakukan sosialisasi ke media sosial baik elektronik maupun cetak. Sudah kita lakukan sampai media nasional juga sudah kita tayang. Harapannya masyarakat sudah bisa melihat bahwa Lapas Samarinda punya kemauan yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk manfaatnya nih Pak sekarang, untuk manfaat pribadi dulu deh dengan adanya Lamin El Samda ini. Yang pertama memang yang lebih saya rasakan adalah manfaat pribadi dulu. Oh, Manfaat pribadi saya yang tadinya saya tidak paham terkait dengan bagaimana menyusun sebuah laporan yang berbentuk majalah. Kita bukan wartawan gitu ya. Bukan ahli, Bukan ahlinya di bidang desainer. itu. Akhirnya bisa belajar dan bisa mengetahui terkait dengan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan lebih tahu dulu wawasan kita terkait dengan apa-apa yang terjadi di lapas sebelum orang lain bisa membaca. Harapannya memang begitu ditanya orang kita sudah bisa menjawab. Yang tadinya kita tidak mau tahu, jadi kita harus tahu dengan kita bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, menambah wawasan saya. Karena memang di kondisi kita, pekerjaan yang sangat padat, kita melayani masyarakat tidak hanya di luar tapi juga di dalam, yang kapasitasnya juga
3 kali lipat, jadi sudah over kapasitas 300%. Nah, untuk membagi kondisi itu menjadi lebih baik, kita perlu pengetahuan yang juga luas. Dengan ini kita bisa menambah wawasan yang luas, terutama untuk saya pribadi. Kalau untuk organisasi, yaitu terbantu dengan laporan bisa tertata dengan baik, tersusun dengan baik, dan bisa diketahui kapan saja. Karena laporannya bentuknya mingguan. Jadi kapanpun, dimanapun, sudah bisa diakses. Baik, Pak, di laporannya nih saya lihat ada tagline kata-kata sukses bukanlah kunci dari kebahagiaan. Apa Pak lanjutannya? Ini Bu. Iya. Nah, nih sebaliknya kebahagiaan teman-teman. adalah kunci. Sukses kesuksesan. bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, kamu akan sukses. Iya, jadi harus mencintai dulu apa yang dilakukan. Untuk mewujudkan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM. Lebih pasti dan lebih berakhlak. Iya. Baik, kawan LAN, ada lagi Pak yang ingin disampaikan atau mungkin untuk tips-tipsnya untuk teman-teman, untuk kawan LAN yang tadi ya saya bilang ya akan menjadi peserta, tentu saja tadi selain mampu mempelajari latar belakang teman-teman, mampu membawa kesabaran dan ikhlasan. Apa sih Pak kira-kira supaya sukses nih jadi alumni? Baik, kawan LAN, kunci kesuksesan ada di diri kita sendiri, tidak ada di orang lain. Jadi pahami diri kita sendiri, gali potensi diri kita sendiri, jangan terpaku pada orang lain, karena semua manusia punya kemampuan sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lakukan yang kalian kerjakan dan tulis. Karena begitu kita kerjakan tidak kita tulis, maka kita akan susah mencari data tersebut. Dan apa yang kalian tulis, kalian kerjakan. Berarti kita sudah mengerjakan sesuatu yang sudah kita tulis. Mungkin itu saja Bu. Ya, apa yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih ya Pak Abdul Wahid, kawan LAN, peserta alumni pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2 tahun 2023. Tadi cintailah apa yang kalian kerjakan ya Pak ya. Iya Bu. Karena jika kita mencintai apa yang kita kerjakan ya berusaha ya Pak ya, paling tidak mau untuk mencintai apa yang kita kerjakan, sehingga kesuksesan nanti akan menyusul ke depannya. Demikian kawan LAN, terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup podcast kali ini dalam sesi Amira Alumni Bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid. Siap Ibu, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.